Alif dulu lah. Bang Alif aja dulu, nggak apa-apa. Iya, shalom. Ya, Oke. selamat pagi. Shalom. Ya. Ya, kalau gitu gini ya, ketika merujuk kitabnya Yahudi tadi yang sudah beberapa poin dibahas, itu prinsip ketuhanannya tegas itu, Bu. Kalau kita bahas dari dasar-dasarnya. Banyak ya di saya di raja-raja contoh yang bahwa hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hamba-hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah yang Maha Esa, tidak ada yang lain sebelum dan sesudah aku. Betul. Ini tunggal, esa, Tuhan itu satu, tidak ada yang lain sebelum atau sesudahnya. Nah, prinsip Tuhan yang tiada yang lain sebelum dan sesudahnya artinya memang mutlak tidak ada lagi. Diteruskan, ditegaskan oleh ucapan Yesus itu sendiri yang dia katakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Yesus melengkapi penjelasan dari kitab sebelumnya, bahwa ketika dikatakan tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang dibentuk baik sebelum atau sesudahku, dipertegas lagi oleh Yesus bahwa bunyinya suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah, kalau demikian justru ucapan Yesus itu sendiri sedang menguatkan penjelasan kitab-kitab sebelumnya, bahwa yang esa itu tidak sama dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang dibentuk sebelum atau sesudahku. Berbeda dengan ciptaannya, berbeda dengan yang lainnya. Ketika Ibu membahas tentang monogenes dalam konsep keyakinan Anda, sebenarnya ini berlainan dengan apa? Konsep kitab Yahudi yang memang yang Maha Tunggal itu yang tadi disebutkan, yang sudah ada dari zaman purbakala, tanpa awalan, tanpa harus berakhir gitu loh. Itu jelas prinsipnya, dia tidak berubah, tidak pernah berubah. Tuhan itu memang dia yang menyelamatkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kalau konsep-konsep seperti ini, mohon maaf, masih banyak yang selaras dengan dijelaskan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Allahu yuhyi wa yumit, Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu banyak sekali ayatnya. Salah satunya di surah At-Taubah ayat 116. Di situ jelas bahwa innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan dan menjadi pelindung bagi seluruh umat manusia. Itu Tuhan tuh prinsipnya begitu. Dia tidak pernah berubah konsepnya. Nah, ini dijelaskan oleh kalangan Yahudi, itu jelas ayatnya tadi yang dibacakan. Namun ketika dipaksakan dia yang dari kaum Kristen Oneness ini sudah meyakini bahwa Tuhan itu esa, satu-satunya betul. Namun ketika ditunjukkan kepada pribadi Yesus itu sendiri, di sini yang menjadi kontradiksi baik secara kitab tertulis maupun dari secara logika akal sehat. Kenapa kita bilang demikian? Ingat, karena Ibu bisa tanggapi tadi ketika di kitab Ibu sendiri, Yohanes 5:26, dia katakan bahwa Bapa punya hidup dengan sendirinya, Yesus pun punya hidup dengan sendirinya. Artinya di sini ada dua pribadi. Apakah dua pribadi ini menjadi dua Tuhan, sementara tadi mengatakan bahwa Tuhannya tetap tunggal, Tuhannya tetap esa. Nah, kalau dikatakan menjadi dua Tuhan, konsep oneness Ibu sendiri jadi gugur. Kalau dibikin satu Tuhan, pertanyaannya siapa Tuhan yang sesungguhnya di situ? Karena masing-masing punya kehidupan. Apalagi ditegaskan oleh Yesus, kepadaku diberi kuasa karena aku adalah anak manusia, di ayat berikutnya ayat 27. Nah, coba nanti di sini saya minta penegasan penjelasan dari kawan-kawan oneness, bagaimana memahami ketika Bapak punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri, masing-masing punya kehidupan. Ya, saya minta penjelasannya di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Alif. Silakan Syuaib menambahkan. Oke, perbesar dulu lah saya. Siap. Tunggu ya, HP-nya macet ini. Tunggu.
Tunggu sebentar ya, mohon maaf Silakan, ya. Iya, HP-nya macet. Ya, Tunggu. Siap, HP-nya siap, lalat siap. ini. Tunggu. Nah, tadi kan mengutip ulangan pasal ke-6 nomor ke-4 kan? Nah, dikatakan, Shema Israel, dengarlah orang-orang Israel. Hashem Elohenu, Hashem Echad, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Nah, dalam penjabaran bahasa Arabnya, I'lam al-Israel annamlaha rabbuna lahul wahid. Nah, ini ditulis dalam Targum Rabbi Shedegaon yang otoritatif langsung dari internal Judaism, ya, oleh salah seorang rabi yang paling populer, yaitu Rabbi Shedegaon, atau sering disingkat dengan Rasak. Ya. Nah, dikatakan I'lam al-Israel anamlaha rabbuna lahul wahid. Nah, di mana kata echad sendiri dalam penjabaran kamusnya, dalam kamus bahasa Ibrani, dalam kamus bahasa Ibrani dikatakan ini. Nah, echad, one single verse. Ya. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab apa itu? Ahad. Ya, one single verse. Satu, yang pertama. Yang dimana prinsip tersebut tadi, ya, yang sesuai dengan 13 prinsip keimanannya orang Yahudi tadi, ya, bahwa ini Yitborech, ya, yang Yitborech Shmo Hakadosh Baruch Hu Yachid ve'en Yachidut Kamuhu, bahwa dialah satu yang tunggal dan tidak ada kemenunggalan di dalamnya. Berarti secara prinsip maupun kebahasaan memahami kata ehad, satu yang benar-benar satu, tidak ada unsur kerangkapan di dalamnya, tidak ada kemenunggalan di dalamnya, tidak ada keserikatan di dalamnya. Itu jelas dengan data. Begitu. Ya. Berarti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub maupun Moshe Rabbeinu alaihi wassalam, ya. Dalam Sefer Shemot perek 3 pasuk 15 mengatakan di sini, Va'amir Elohim el Moshe, berkatalah Elohim kepada Nabi Musa alaihissalam, Kotamar el Bani Israel Adonai Elohi Avotechem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yaakov, Selakhani alechem jeshmi le'olam beze zikhri ledordor. Ya, beginilah harus engkau katakan kepada Bani Israel bahwa Adonai, Hashem, sesembahan nenek moyang kalian, sesembahan atau Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sesembahan atau Tuhannya Nabi Ishak alaihissalam, sesembahan Tuhannya Nabi Yakub alaihissalam telah mengutus aku kepada kalian. Zeshmi le'olam, itulah namaku yang kekal. Bezezikhri ledordor, dan itulah yang harus kalian ingat sampai keturun-temurun. Ya, jadi Abraham, Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Musa alaihissalam, ya, menyembah kepada satu Tuhan, Tuhan yang dimana tidak ada unsur kerangkapan dan keserikatan dan kemenunggalan di dalamnya, kepluralan di dalamnya, nggak ada. Ya, yang benar-benar satu, tunggal, dan yang dimana, ya, terbebas dari yang nama sifat antropomorfisme atau einoguf, ya, semua einoguf belo yasigguhu, bahwa tidak ada dan dia terbebas dari yang namanya sifat antropomorfisme, yang dimana eksistensinya itu tidak muncul di atas permukaan bumi, representasinya itu tidak muncul di atas permukaan bumi, tidak bisa menyerupai, ya, seluruh ciptaan yang ada di atas permukaan bumi ini, yang dimana tidak terikat antara ruang dan waktu, tidak merasakan kematian, tidak merasakan kegiatan fitrahnya manusia, makan, mandi, tidur, seks dan lain-lain. Dan itu jelas secara prinsip keimanan Yahudi. Jelas, kira-kira demikian.